Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Para jamaah Masjid Besar Nurul Abrar, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nikmat kepada kita. Kenikmatan wajib kita syukuri, dan kita telah melaksanakan kesyukuran atas nikmat yang diberi oleh Allah dengan menggunakannya, memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam masjid dengan niat ibadah. Salat maghrib kita tunaikan dengan berjamaah. Kemudian kita berzikir, wirid, berdoa bersama. Dan sekarang kita duduk sebentar sampai waktu Isya untuk mendengarkan satu ayat atau satu hadis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala catat amal kita pada malam hari ini sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan duduknya kita mudah-mudahan menjadi istighfar, pengampunan kita untuk turunnya maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah, kemudian diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka termasuklah kita kepada orang-orang yang beruntung. Sehingga insya-Allah ketika kita diukur, ditimbang amal kita, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka beratlah timbangan bagian kanan, artinya banyak amal saleh yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan barokah majlis ta'lim pada malam hari ini bertambah kuat iman kita, semakin bagus ibadah kita, semakin mulia akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sudah kita masuk sekarang ini bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Yang bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dan diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah bulan itu pasti 12. Kalau tidak 12 berarti tidak 1 tahun. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah
Sesungguhnya bilangan bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 12. Masing-masing bulan itu ada keistimewaannya. Masing-masing bulan itu ada derajat dan pangkatnya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang suci yang Allah sebutkan yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ada disebut oleh Allah arba'atun hurum, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari bulan-bulan yang disebut itu, minha diantaranya arba'atun hurum, 4 bulan. Ada 4 bulan yang disebut suci. Apa maksudnya disebut suci? Saya sebutkan 4 bulan itu diantaranya Muharram, kemudian Rajab ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa yang dimaksud dengan hurum? Ma ma'nal hurum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hurumun, bulan ini adalah bulan suci. Innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Karena ini bulan suci, siapa yang melakukan dosa dan maksiat, ingatlah bahwa siksa Allah lebih besar kalau dibanding dengan maksiat yang dilakukan di bulan lain. Watta'atu fiha aktsaru thawaba, dan ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Memang ada pangkat dan derajat di bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah sebanyak 12 itu. Ada punya keistimewaan-keistimewaan. Tapi kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Untuk melakukan suatu kebaikan tidak perlu kita menunggu. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Biar nanti saja bulan Ramadan saya akan bertaubat. Nanti saja bulan Ramadan saya akan banyak melakukan amal saleh. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan hidup di bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, 1 jam lagi tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi besok, tidak ada yang bisa menjamin. Sekarang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Bahkan kita anggap ini adalah bulan yang paling mulia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Ya Ali, sampaikan kepada kami dari hari seminggu, Ahad, Itsnin, Selasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu, 6 hari, mana yang bagus?" Sayyidina Ali mengatakan, di hari di mana engkau itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bagus. Iya. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jumat itu paling bagusnya hari, Sayyidul Ayyam. Tapi bagi orang yang tidak memanfaatkan Jumat, bahkan ia lakukan Jumat dengan maksiat, maka tidak ada artinya.
Iya, bagi dia tidak ada kemuliaan Jumat itu. Semua hari bagus, semua bulan bagus. Selama kita bisa memanfaatkan di hari itu atau di bulan itu tanpa kita menunda-nunda lagi untuk melakukan apa rahasia yang ada di bulan tersebut. Jadi akal sehat kita, kalau Rajab ini orang melakukan dosa, semakin berat siksaan Allah Subhanahu wa taala, semakin tebal catatan dosa kita, dan kalau melakukan ketaatan semakin banyak pahala kita, semakin tebal nilai kebaikan kita, maka kita akan memilih untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Rajab syahruz zar'i. Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Makanya tanam kebaikan-kebaikan. Bulan ini adalah bulan menanam. Setelah Rajab ini nanti ada bulan namanya Sya'ban. Sya'ban itu syahrus saqi, bulan untuk menyiram. Sekarang kita tanam bulan Sya'ban, nanti kita diberi umur oleh Allah, kita siram itu, kita jaga, kita rawat itu tanaman yang sudah ditanam di bulan Rajab ini. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan itu adalah bulan untuk kita memanen. Panen, ambil buahnya sudah. Ayo kita tanam sekarang. Tanam. Yang kemarin-kemarin itu, apa yang kita lakukan kemarin, apalagi bulan kemarin sebelum Rajab ini, Jumadil Akhir, apa yang kita sudah lakukan, sudah itu menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita ingat-ingat kemarin, bulan kemarin itu banyak dosa kita itu, kurang ibadah. Sekarang kita tanam kebaikan. Kita tanam kebaikan, dengan sendirinya kemarin itu akan hilang. Dosa, maksiat, kesalahan-kesalahan kita. Untuk kita nanti rawat di bulan Sya'ban dan petik hasilnya di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan. Bagaimana tidak dikatakan mulia ini disebut oleh Nabi SAW dalam doa. Ya Allah, berilah barokah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami nanti di bulan Ramadan. Ini kalau sudah kita sampai di bulan Ramadan, ayo kita petik. Ya, bulan Ramadan adalah luar biasa. Kita petik itu. Kita terus tanam kebaikan, kita rawat. Wa kulla yahsudu ma zara. Setiap orang akan memanen apa yang dia tanam. Faman dayya az-zara'ah nadima yaumal hasad. Barang siapa yang lalai, lupa, dia itu tidak menanam di bulan Rajab, tidak menanam kebaikan karena kelalaiannya, karena lupanya, disebabkan sibuk dengan urusan dunianya, lupa mengumpulkan amal-amal kebajikan, maka nadima yaumal hasad, ia akan menyesal saat musim panen. Kapan musim panen itu? Musim panen di bulan Ramadan. Jadi bulan ini adalah tahapan untuk menuju ke bulan Ramadan. Kalau di sini kita bagus, di Sya'ban kita tingkatkan, maka amal kita akan menjadi baik di bulan Ramadan. Ini nikmat
kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kesempatan kita untuk kita menghitung-hitung amal kita. Bulan Rajab, bulan untuk membersihkan diri, bulan menanam kebaikan yang diawali dengan kita membersihkan dari dosa-dosa kita. Kita mengais barokah di bulan Rajab ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bertaubat di dalam pandangan Islam? Bagaimana bertaubat menurut ajaran yang benar? Adalah usaha-usaha untuk mensucikan diri kita. At-taubatu ilallahi ta'ala min jami'iz dzunub. Wajib bagi kita ini untuk bertaubat kepada Allah dari berbagai macam dosa. Orang berakal ini gak mungkin tidak tahu kalau kita ini berbuat dosa, tidak mungkin. Saya semua ini pernah berbuat dosa, dan ketika berbuat dosa itu kita tahu itu kalau itu dosa, tidak bisa dibohongi itu. Hati ini yang diciptakan oleh Allah tidak bisa dibohongi. Kita tahu. Kita masuk ke masjid, kita beramal seperti ini, kita tahu kalau masjid ini tempat yang mulia. Kita beribadah, pengajian ini merupakan suatu kemuliaan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kita ini, tidak bisa dibohongi. Yang punya hati dan yang membuat hati itu yang tahu. Makanya ketika orang itu berbuat dosa, maka orang itu sudah lepas imannya. Orang ketika berbuat dosa itu lepas imannya. Kalau ia punya iman, kalau masih melekat imannya, tidak akan melakukan itu perbuatan dosa. Tidak akan dilakukan. Oh tidak, ini dilarang oleh agama. Ini larangan. Saya tidak akan melakukan ini. Berarti ada iman. Dia lakukan perbuatan dosa itu, padahal dia tahu kalau itu dosa, lepas imannya. Wa iyadzubillah. Kalau kita ketika bermaksiat, berbuat dosa, dan kita tahu itu dosa, kemudian kita wafat, dicabut ruh kita wafat, pergi dengan membawa su'ul khatimah. A'iyadzubillah. Maka kita usaha bagaimana caranya. Jalan yang terbaik, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertaubat ini perintah Allah. Wa qad amarallahu azza wa jalla ibadahu bittaubah. Dan sungguh telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Warabahum fiha, sesuai dengan tata cara bagaimana bertaubat di dalamnya. Wa wa'adahum biqabuliha. Faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa wa'adahum biqabuliha. Dan kita harus mengerti bahwa setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah pasti ada jaminan dari Allah. Ada janji yang bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah bertaubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pengkabulan terhadap dosa dan akan mendapatkan keuntungan setelah dia bertaubat atas dosanya. Sesuai dengan firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang menang. Ini walaupun sebelumnya dosa, kalau bertaubat, ya Allah mengatakan menang, ya menang dia itu. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sungguh perintah yang ditekankan oleh Allah, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat.
taubat yang baik. Bagaimana taubat yang baik? Ini dijelaskan di dalam kitab ini bagaimana bertaubat yang baik. Kita sangat butuh taubat karena kita tidak bisa lepas dari dosa, dari salah, dari maksiat. Selalu kita, anggota badan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa melakukan dosa semuanya, bisa. Iya. Bahkan satu kali dalam satu kesempatan kita berdosa. Seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, kita berdosa. Ada dosa tangan, maksiat penglihatan, dosa pendengaran dan sebagainya, dosa lisan dan sebagainya, sampai nyaris membahayakan apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, menuju kepada suatu kesyirikan. Ayo menuju kepada taubat. Bulan Rajab ini kesempatan bagi kita, kesempatan. Jangan ditunda-tunda, terlambat nanti. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya artinya membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang taubat itu kan dimulai dengan dosa. Allah senang melihat dan mendengar orang-orang yang bertaubat. Wa qala ta'ala faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Barang siapa yang bertobat setelah dia melakukan kedzaliman, wa aslaha, kemudian dia perbaiki itu, fa innallaha yatubu alaih, sesungguhnya Allah menerima taubat atasnya. Taubatnya diterima oleh Allah. Kita berdosa, bertaubat, diperbaiki, tidak diulangi lagi taubat itu, maka ini dicatat sebagai taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi, dan Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima taubat an ibadih, atas hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan atas kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang mereka itu perbuat. Udah, sangat murah sekali Allah Subhanahu wa taala. Rahman, Rahim Allah, Ghafurur Rahim Allah Subhanahu wa taala ini. Suratul Fatihah itu awal suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa Allah sediakan itu neraka? Mengapa Allah sediakan siksa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan bala? Mengapa Allah turunkan penyakit dan sebagainya? Katanya Allah itu Rahman, katanya Allah itu Rahim. Mana buktinya? Itu akibat kedoliman dari manusia. Dolim manusia itu, sudah Allah begitu murahnya memberi ampunan kepada manusia, dia tetap menantang Allah, tetap menantang Allah. Dan di situ setiap orang berbuat dosa dan dia tidak kembali kepada jalan yang baik, seorang, dua orang, tiga orang, satu rumah, satu keluarga, satu masyarakat, ini akan turun ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah banyak sudah buktinya. Sudah tahu dosa dilakukan terus-menerus. Nah, ini memancing turunnya berbagai macam peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Musibah, bala, bencana, penyakit. Ini turun sudah sekarang ini. Terlalu banyak dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal disediakan oleh Allah. Disediakan, ayo taubat. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu.
Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang sudah tidak mempunyai dosa. Iya, orang yang bertaubat itu kata Nabi seperti yang tidak punya dosa sudah. Iya. Kosong dia dari dosa. Yang mau bertaubat, kesempatan bagus bagi kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bin nahar." Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Artinya Allah membuka luas kekuasaannya. Kapan itu? Dibuka, dibentang di waktu siang. Untuk apa? Liyatuba musii'ul lail. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang dosa di waktu sore. Siang sudah ditunggu oleh Allah. Iya, siang sudah ditunggu oleh Allah. Mana hamba-hambaku yang mau bertaubat di waktu sore? Ditunggu sudah oleh Allah di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bil lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kekuasaannya di waktu malam. Saat ini dibentangkan oleh Allah. Liyatuba musi'an nahar. Iya. Mana pendosa-pendosa itu yang melakukan dosa di siang hari? Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa tadi siang? Ini sudah dibuka oleh Allah, dibentangkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah membentang itu? Sampai matahari terbit dari barat. Kapan ini? Kapan? Kiamat. Akhir kehidupan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafurur Rahim. Kesempatan. Sudah tahu begini, tidak tahu dan tidak mau bertaubat, maka akan bertumpuklah dosa-dosa kita. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Imam Asy-Syafi'i sering mengucapkan ini, berdoa ini. Makanya setiap Jumat kita baca itu, setelah sholat Jumat, setelah zikir, setelah wirid. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita berkurang 50 jumlahnya bertambah menjadi 51, 60 menjadi 61 bertambah. Kok disebut berkurang? Berkurang jatah hidup kita di dunia. Berkurang jatah hidup kita di dunia. Wa dzanbi zaidun. Ketika kita sudah dekat ke alam kubur, wa dzanbi zaidun. Tetapi dosa terus bertambah, tidak mau bertobat. Kaifah timali, bagaimana kita akan bisa memikul? Kuatkah kita membawa itu ke alam kubur? Tidak mampu kita. Tidak mampu. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan. Sedikit ibadah bisa banyak, bisa besar. Iya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini jangan bangga dengan ibadah yang banyak, yang besar. Bangga pada diri kita. Saya sudah tahajud. Tiap malam saya tahajud. Saya sudah menghatamkan Al-Quran. Memang bagus itu. Tapi jangan dibanggakan apakah itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya dia itu bangun tengah malam tahajud? Apa maksudnya dia itu baca Al-Quran sampai menghatamkan? Apa maksudnya dia itu bersedekah? Itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari amalnya yang dilihat. Bukan amalnya. Kalau amalnya bagus, dia sedekah, dia keluarkan. Ini bagus, ini kelihatan bagus. Tapi bukan ini. Apa ini? Ini yang tidak kita tahu. Hati yang kita tidak tahu. Iya. Maka bulan Rajab ini adalah bulan untuk memberikan pencerahan kepada hati kita, supaya hati kita ini cemerlang, supaya hati kita ini gemilang, supaya hati kita ini terang, sehingga kita melihat, mampu tahu bahwa itu kebenaran, itu sesuatu yang salah. Jadi pegang terus ajaran Islam.
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan nur Allah ke dalam hati seseorang, dosa, bertaubat, melakukan kebaikan, masuk, ini namanya nur Allah, terang. Nur Allah kalau sudah masuk menjadi terang. Iya. Kalau sudah terang, kita bisa melihat kekuasaan Allah yang semakin bisa kita bertambah iman, bertambah takwa, bertambah bagus akhlak kita. Ini bulan Rajab kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan amal yang banyak. Jangan bangga. Jangan remehkan amal yang kecil. Iya. Pada masa lalu ada suatu peristiwa yang sebenarnya ini adalah orang alim allamah. Orang alim allamah ini memang dia itu mengajar seperti ini, ya, mengumpulkan manusia, bahkan dia itu memberikan nasihat kepada umum, dia nasihati masyarakat, bagus, ya. Ternyata dimimpikan oleh seorang wali. Kemudian wali itu berkata kepada orang itu, saya melihat dalam mimpi yang benar, kata seorang wali, engkau ketika ditakar, ditimbang, dihitung amal di akhirat, nyaris kamu itu amal kejelekannya berat. Hampir kamu itu terjatuh ke jurang api neraka. Kenapa? Saya ini banyak beribadah, saya ini mengajar, saya memberikan nasihat, saya juga baca Quran, saya bangun tengah malam. Nyaris terlalu banyak kejelekan, mana kebaikannya? Kamu katakan tadi pernah bertahajud, sudah dimasukkan itu amal tahajudnya. Kamu tadi katakan sudah membaca Al-Quran, sudah dimasukkan bacaan Al-Quranmu itu. Kamu tadi mengatakan sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, sudah dimasukkan. Nyaris kamu itu. Boleh dikatakan kalah amal baiknya dengan amal jeleknya. Tapi untung ada malaikat yang datang membawa sesuatu untuk kamu. Dan saya melihat sesuatu itu ada di dalam botol yang kecil. Ada dalam botol yang kecil yang dibungkus dengan kain hitam. Dibuka dan saya menyaksikan dalam mimpi saya, di dalam botol yang kecil dituangkan ketimbangan amal kebaikanmu. 1 tetes sudah menggerakkan, 2 tetes sudah terasa berat, sampai 3 tetes kemudian berat timbangan amal baiknya. Berat itu, hilang itu yang namanya dosa-dosa, hilang itu. Dari sebab itu 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes itu, beruntung kamu itu ahli jannah. Apa itu? Amal apa itu? Yang saya perbuat itu apa? Bertanya kepada seorang wali yang melihat dalam mimpi. Ternyata, coba ingat-ingat apa? Ternyata amalan yang diterima oleh Allah. Maaf, ketika dia menasihati manusia banyak seperti ini, dia dapat roti. Ada yang ngasih roti. Diterima roti itu, dia pulang ingat kepada anak istrinya. Bagaimana tidak ingat kepada anak istrinya? Sudah sehari semalam tidak makan, tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang bisa dimakan, tidak punya apa-apa. Ini roti cukup untuk anak dan istri saya. Dia bawa
dia bawa di perjalanan. Di perjalanan dia didekati oleh seorang ibu yang sedang menggendong bayi umur 1 tahun kira-kira. Menggendong anaknya. Seorang ibu menggendong anaknya. Melihat orang itu membawa roti, dia berharap minta roti itu. Wahai Tuhan, berikan roti itu kepada saya. Saya dan anak saya lapar, sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Anak istrinya sehari semalam tidak makan. Ini 2 hari 2 malam tidak makan. Dia berikan, tidak diberikan semuanya. Dia masih ingat kepada anak istrinya. Dia potong roti itu. Dia potong. Ini bagian kecil untuk anak istri saya. Ini untuk kamu. Ketika dia menerima roti itu, dia menangis. Ibu itu menangis, tangisan bahagia. Kemudian diberikan kepada bayi itu. Bayi itu bergembira. Dia santap roti itu karena betul-betul lapar. Ternyata apa di dalam botol tetesan itu? Tetesan seorang janda yang menangis karena gembira mendapatkan sedekah ikhlas dari seseorang. Amal kecil itu yang memberatkan timbangan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat ibadah kita bukan dari luarnya tapi dari dalamnya. Jadi kalau kita terus menerus berbuat dosa, sedangkan amal kita ini tidak bisa kita menghitungnya, karena mana amal kita ini yang bagus. Amal apa yang saya sudah perbuat dalam kehidupan dunia ini, sedangkan dosa saya banyak. Bagaimana saya mampu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kesempatan kita melangkah 1 langkah, 2 langkah dengan tahapan-tahapan sesuai kemampuan kita selama kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharap memohon kepada Allah kita diberi terus umur untuk mengumpulkan amal kebaikan yang dibarengi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia Allah, dibentangkan kekuasaannya menunggu orang-orang yang berdosa untuk bertaubat, ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu itu qabla an tamutu, sebelum kalian itu menghadapi kematian. Mati itu mati. Kalau kita cerita mati, takut kita. Takut, siapa yang tidak takut? Mati itu bukan karena dia punya usia tua. Bukan. Mati itu datang bukan karena dia itu berpenyakitan. Bukan. Mati itu karena ajal. Iya, karena ajal. Perantara untuk mati itu banyak. Iya, banyak. Kita mendengar orang sakit kemudian meninggal. Ada, kita sering melihat sehat wafat. Kita melihat orang tua meninggal. Kita banyak mendengar orang masih muda meninggal. Iya. Takut kita. Akan lari kita. Silakan lari. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Silakan, kata Allah, lari. Mau lari kemana? Akhirnya kamu akan menjumpai mati. Pasti berjumpa dengan mati. Untuk apa? Untuk kamu kembalikan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah. Untuk apa dikembalikan? Yaitu untuk melihat amalmu. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau kita keburu mati, tidak sempat taubat, aduh, suatu kerugian besar. Maka kita saling mengingatkan. Sebelum mati, wabadiru bil a'mali shalihah. Ayo kejar sungguh-sungguh amal-amal soleh. Qabla antusghalu, sebelum kalian itu diberi oleh Allah kesibukan. Orang kalau sibuk terus, sibuk itu penyakit. Ada orang itu sibuk urusan dunia, itu penyakit.
Sibuk, tidak sempat. Tidak sempat. Tidak sempat ibadah. Iya. Kerja terus. Ngitung uang terus. Iya. Tidak ada ibadahnya. Konsentrasinya satu. Seperti saya sekarang ini. Saya menghadap ke timur. Konsentrasi saya satu, menghadap ke timur. Tercecer ini. Belakang ini saya tidak tahu apa ini. Tercecer pasti. Dunia terus. Habis akhirat ini. Tidak ada catatan ini. Iya. Kalau saya menghadap ke barat terus. Tercecer ini dunia. Tidak bagus, dunia cecer. Bagaimana yang bagus? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau urusan akhirat cari sungguh-sungguh. Wabtaghi, suruh cari sungguh-sungguh oleh Allah. Urusan dunia, wa la tansa nasibaka minad dunya, sekedar tidak lupa. Kalau bisa begitu, banyak sanggup kita. Imbang saja sudah cukup. Malah kalau 100%, jangankan 100% dunia terus, itu jelas salah. 100% akhirat terus. Jadi bapak ini tidak keluar-keluar dari masjid. Atau 100% dunia, alako terus, kerja terus. Mulai bangun tidur, subuh itu, bahkan sebelum subuh sudah berangkat, pulang menjelang maghrib, capek tidur sampai hilang sudah solatnya itu, hilang solatnya sudah, tidak ada sama sekali sudah. Tiap hari begitu. Loh, itu salah. Jangankan itu, ibadah terus salah. Ibadah terus. Bapak tidak keluar-keluar Pak di masjid. Bentar-bentar wudhu. Nanti sholat tahajud, sholat duha. Tidak pulang padahal punya keluarga. Punya tanggungan. Tidak bisa itu, tidak bisa. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi. Setelah ibadah bertebaran. Nanti setelah sholat isya silakan, mau kerja, mau cari, mau tugas, mau apa saja silakan cari yang diridhoi oleh Allah. Sudah ditunaikan kewajiban, alhamdulillah. Ini kalau kita sholat 5 waktu, itu sudah taubat yang paling bagus. Iya, kita sholat 5 waktu. Itu sudah sholat yang paling bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam satu sabdanya tentang sholat ini. Orang yang melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan dia istiqomah mengerjakannya, 5 waktu dia kerjakan. Iya. Mathalus salawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin. Mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan sholat 5 waktu, ini taubat yang paling bagus ini, sholat 5 waktu itu. Itu seperti kita ini di depan rumah, di depan pintu kita ada air yang mengalir jernih. Jernih itu bagus airnya. Iya. Ala babi ahadikum, di depan rumahnya itu bagus mengalir. Iya. Yaktahimu fi kulli yaumin wa laila 5 marrat. Dimanfaatkan itu. Air yang jernih itu dia datangi untuk membersihkan dirinya 5 kali sehari. Afatarawna dzalika yubqi alaihi min daratihi syai'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia datangi air yang jernih itu untuk membersihkan dirinya, apakah ada yang kotor melekat pada dirinya? Enggak ada, bersih dia itu, enggak ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ila as-salati kafaratun bainahuma idza jtunibatil kabair.
Salat yang satu dengan salat yang lain itu penghapus dosa. Taubat yang paling bagus. Rajab itu perintah salat turun. 27 Rajab perintah salat turun. Dikerjakan 5 waktu, berarti kita membersihkan diri kita. Ketika kita salat zuhur, subuh ke zuhur, dosa kita dihapus. Ketika kita salat asar, zuhur ke asar, dosa kita dihapus oleh Allah. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, taubatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat yang diajarkan di dalam Islam. Jadi kesempatan kita untuk memperbagus diri kita, menerangi hati kita melalui bulan Rajab, meningkatkan ibadah sekaligus bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua niat kita. Kita sambut Rajab ini dengan gembira, kemudian kita sambut Sya'ban itu dengan gembira, dan kita sambut Ramadan dengan gembira. Cara gembira menyambut bulan-bulan itu tidak ada lain, yaitu taubat dan tingkatkan ibadah. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim